buku Bugar Selamanya dengan judul Jangan Tertipu oleh Statistik. Ayat inti dari Alkitab Amsal pasal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Suami saya adalah ahli biostatistik di Universitas Loma Linda selama 27 tahun. Sebagai seorang peneliti, ia menerapkan matematika pada data medis untuk menentukan faktor penting yang memengaruhi kesehatan. Sebagai seorang guru, dia menuntut murid-muridnya untuk membaca How to Lie with Statistics. Karena tanpa melihat semua bukti-bukti dengan cermat, maka akan mudah untuk tertipu. Misalnya saja perdebatan mengenai protein. Saya selalu berpikir bahwa karena protein membangun tulang yang sehat, maka daging dan produk hewani sangat penting untuk diet yang baik. Ketika saya bertemu dengan atlet-atlet vegan yang kuat dan sehat, mereka tidak makan produk hewani. Saya mulai bertanya-tanya bertahun-tahun kemudian setelah akumulasi temuan berbagai penelitian. Saya telah belajar bahwa sedikit protein mempunyai dampak yang signifikan atau bertahan lama, sementara diet tinggi protein membuat tubuh stres. Orang-orang berkata, kita membutuhkan banyak daging karena daging membangun otot-otot dan memberi kita energi. Dan sayuran tidak mengandung protein apapun. Faktanya adalah protein dari daging tidak langsung ke otot. Tubuh kita memprosesnya dengan cara yang sama terhadap semua makanan. Dan sebagian besar sayuran mengandung sejumlah protein. Jadi jika Anda memakan beragam sayuran setiap hari, Anda tidak akan kesulitan mendapatkan protein. Sedangkan untuk energi, karbohidrat merupakan sumber energi tubuh yang paling efisien, bukan protein. Baiklah, bantah orang-orang, setidaknya diet tinggi protein adalah cara terbaik untuk menurunkan berat badan. Ada penelitian yang menunjukkan orang-orang yang berat badannya turun secara drastis dengan diet tinggi protein, rendah karbohidrat. Namun apakah ini cara terbaik untuk menurunkan berat badan? Kurang tepat, inilah faktanya. Protein tidak dapat membakar lemak, seperti yang diklaim beberapa orang. Selain itu, protein memiliki jumlah kalori yang sama dengan karbohidrat, 4 kalori setiap gramnya. Dan banyak protein seperti daging sapi memiliki kandungan lemak yang tinggi, yaitu 9 kalori per gram. Karena pola makan tinggi protein tidak seimbang, hal ini dapat membebani ginjal. Dan ditemukan bahwa diet protein cair dalam jangka waktu panjang dapat merusak fungsi jantung. Para ahli merekomendasikan bahwa protein sebaiknya hanya 12-15% dari pola makan sehat. Saat membuat keputusan untuk pola hidup, Anda tidak bisa menganggap satu penelitian saja sebagai kebenaran dan mengabaikan banyaknya bukti yang bertentangan dengan hal tersebut. Hal yang sama juga berlaku dalam belajar Alkitab. Anda tidak boleh memilih satu ayat saja, terutama di luar konteks, dan menafsirkannya dengan cara yang bertentangan dengan banyak bukti Alkitab. Kebenaran, entah itu kebenaran rohani atau kebenaran kesehatan, dapat memberikan perbedaan antara hidup dan mati. Apakah yang dapat Anda lakukan hari ini agar mendapatkan informasi yang lebih baik? Umat Tuhan yang dikasihi, di sini kita diajar bahwa seringkali kita mengambil eh, bukti-bukti dari hasil penelitian-penelitian yang ada. Saya ingat dulu dosen saya waktu saya membuat satu tulisan juga. Dan dia terkesan dengan tulisan saya dan dia katakan begini, James, kamu harus tahu satu. Sekalipun untuk sampai saat ini, kelihatannya tulisan kamu dan apa yang kamu teliti itu benar. Tapi kamu jangan pernah menutup hati kepada tulisan-tulisan yang mungkin akan menentang tulisan kamu. Itu yang diungkapkan pada saya. Dan saya bilang, ya itu benar. Jadi dengan kata lain, seperti juga dunia dewasa ini banyak propaganda-propaganda sehubungan dengan eh, minuman-minuman yang katanya menyehatkan. Tetapi kita sering mengabaikan bukti-bukti terbesar yang Tuhan telah tunjukkan di sekitar kita. Kita malah lebih sering dan cenderung untuk membenarkan penelitian-penelitian yang mereka memandang dari sudut yang mana.
Dan itu diterima juga, malah masuk jurnal-jurnal dunia. Umat Tuhan demikian dengan Alkitab. Kita mengabaikan bukti-bukti yang lain dari pernyataan-pernyataan Alkitab itu. Namun kita bergantung hanya pada satu teks dari apa yang kita lihat di Alkitab untuk memenuhi segala keinginan kita. Dalam hidup juga seringkali kita mengabaikan bukti-bukti yang besar yang Tuhan telah tunjukkan dalam kehidupan kita. Dan kita hanya ingin berfokus kepada hal-hal yang sebenarnya tidak memiliki faedah sama sekali dalam hidup. Tapi kita sudah pikirkan itu satu hal yang benar. Untuk itu, umat Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi, mari kita sama-sama selalu berdoa untuk minta kuasa supaya dengan segala hikmat Tuhan kita boleh dapat lebih banyak memiliki bukti-bukti untuk melihat kemuliaan Tuhan, bukti-bukti pernyataan kasih Allah dalam hidup kita. Sehingga kita tidak lagi akan menolak hal-hal yang besar yang Tuhan percayakan dalam kita, tapi kita akan selalu menerima dan membuka hati kepada bukti-bukti yang besar yang boleh kita terima. Karena Tuhan tidak akan pernah melalaikan ataupun membiarkan anak-anaknya tersesat. Gantungkanlah segala pengetahuan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan menunjukkan itu kepada kita semua. Untuk itu biarlah sepanjang hari ini, apapun yang kita baca, yang kita lihat, apalagi sekarang internet ya, semua tinggal mau lihat di YouTube, dan kita tinggal pilih sesuka apa yang kita mau. Dan ingat satu hal bahwa semua yang kita lihat di dunia maya ini, ada pro, ada kontra. Seringkali kita berpegang kepada yang pro, tetapi yang kontra kita tidak pernah pikirkan bahwa sebenarnya mungkin itu yang benar. Untuk itu mari kita dengan bijaksana untuk melihat masa depan kita bersama Tuhan. Mendoakan setiap pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Dan meminta Tuhan untuk membangun karakter kita lebih dekat kepadanya. Kita akan menutup akan rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya minta kesediaan Tante Selfie boleh berdoa?